Guys, tablet ini punya resolusi layar 3K, refresh rate 144Hz, dan pakai Dimensity 8300. Yap, ini adalah tablet terbaru dari Motorola, yaitu MotoPad 60 Pro, dan langsung kita unboxing, bro. Sebelum kita bongkar, ini kita cek dulu, guys. Untuk bagian boxnya, jujur gue jarang banget ya unboxing produknya Motorola. Tapi kalau kita lihat dari segi boxnya, ini nampak terlihat minimalis. Nggak ada terlalu ornamen yang lebay dan segala macam gitu guys. Clean aja, warnanya putih. Kemudian di sini ada tulisan ataupun logo dari Motorola. Dan di sini ada nama produk. Kalau kita balik ke belakang guys, di sini tuh ada gambar dari tablet dan juga beberapa spesifikasi yang nanti bakal kita bahas bersama-sama, bro. Dan langsung aja, sekarang kita bakal bongkar kira-kira tampilan tabletnya tuh seperti apa gitu guys ya. Oke. Wow. Mantap bro. Kalau dilihat dari bentuk tabletnya ini luas banget pasti layarnya ya. Dan lu lihat deh, ini merupakan tablet yang cukup tipis menurut gua. Tapi sebelum kita bahas masalah desain dan segala macam, spek dan beberapa informasi yang lain dari tablet ini, gue bakal informasiin dulu bagian atas, bawah, kanan, dan juga kirinya terlebih dahulu, bro. Selain pad ataupun tabletnya, di dalam box, guys, ini juga ada beberapa perintilan-perintilan lain. Dan yang gue suka, kalian tuh langsung akan mendapatkan secara gratis di paket pembeliannya. Ini adalah Moto Pen Pro. Dan doski ini nggak usah di pairing guys, udah bisa langsung dipakai bro. Kemudian lu bakal mendapatkan apa nih, manual book seperti biasa. Oh nih ejectornya ini guys. Kemudian manual book. Terus ada apa lagi dia di dalamnya? Sepertinya ini udah habis ya, kosong. Ini juga kosong. Nah di bagian sini kalian akan mendapatkan kabel untuk charging. Ini oke banget ya guys, karena dia kabelnya juga udah C2C supaya ngecasnya jauh lebih cepat. Terus lu juga bakal dapat kepala charger yang udah fast charging juga guys. Tuh lu lihat, 68 watt. Ini C2C ya, seperti yang gue bilang tadi. Kalau kita lihat di bagian bawah guys, ini kanan dan juga kirinya ada dua speaker. Kemudian di bagian tengah, di sini ada port untuk charging, USB Type-C punya. Terus di bagian sampingnya, ini kalau misalkan kalian pengen pakai keyboard, ini ada connection-nya ya guys. Dan ini posisinya pasti akan landscape dia, untuk pakai keyboardnya. Lanjut ke bagian atas ya, kalau ini kita diriin tabletnya, ada dua buah speaker lagi guys. Kemudian di sini tempat untuk micro SD, jadi bukan SIM card ya. Kalian bisa extend untuk internal storage. Terakhir, di pojok sebelah kiri gua ini ada tombol power on off. Nah, berarti total speakernya ada 4 ya guys. Di bagian atas dan juga di bagian bawah. Ini quad speaker yang udah dibesut sama JBL punya bro. Terakhir, di bagian samping lagi ada tombol volume up and down bro. Kurang lebih seperti itu guys. Dan kalau kita lihat dari bagian desain, memang ini salah satu pad ataupun tablet yang desainnya menurut gue ini premium dan juga ramping. Nah, bahannya ini bagian samping sama bagian belakang ini aluminium guys. Sementara buat varian warna, ini varian warnanya cuma satu ya yang tersedia, yaitu Pantone Bronze Green. Kalau lu lihat desain bagian back covernya, ini ada logo Motorola yang menurut gue ini keren sih, personally gitu ya. Terus kalau kita cek di bagian kamera, nah di sini ada sebuah kamera belakang yang punya resolusi 13 megapiksel dan dia ada autofocusnya juga guys, including sama LED flash di bawahnya. Dari bagian belakang dan juga desain, kita bakal coba nyalain padnya guys, dan kita akan sedikit ngebahas spesifikasi layar dari pad ini bro. Nah kalau kita lihat di bagian layar, ini memang untuk ukuran sebuah pad ataupun tablet, layarnya ini luas banget, 12,7 inci. Resolusinya 2944 x 1840 pixel dengan rasio di angka 16:10. PPI density-nya di angka 273 dan panelnya ini pakai IPS LCD. Menariknya guys, doski ini punya refresh rate yang cukup oke, di angka 144 Hz, udah support HDR10 juga. Lanjut kalau kita cek dari screen to body ratio-nya juga cukup luas ya, di angka 84,8%.
Dari layar kita bakal beralih untuk cek sedikit aja bakal gue spill jeroan dari si tablet ini guys. Kalau kita lihat dari nama produk nih ya, Moto Pad 60 Pro. Kemudian untuk chipsetnya, dia ini pakai MediaTek Dimensity 8300 seperti yang sudah gue mention di awal. Dan chipset ini menurut gue cukup oke banget buat multitasking, game-game ringan gitu ya, dan untuk ngerjain beberapa kerjaan-kerjaan kantor. Lanjut lagi, untuk internal storage-nya di angka 256 GB, kemudian RAM-nya di angka 8 GB, dan Android version-nya ini pakai Android versi 15. Dan nanti juga soon bakal ada upgrade-an bro. Terus buat lo semua nih yang suka meeting online dan segala macam guys, jangan khawatir karena ini kamera depannya juga cukup mumpuni lah. Resolusinya 8 megapiksel yang aman untuk Zoom Meet, Google Meet, dan segala macam. Pun kalau misalkan buat menemani aktivitas kalian sehari-hari, tablet ini udah oke banget dari segi ketahanan baterai. Baterainya gede banget, di angka 10.200 mAh, dan di angka gede itu dikasih juga kepala charger yang udah 68 watt punya. Jadi oke lah ya kalau kita lihat dari spek dan segala macam, cuman kita tunggu aja nanti harganya. Karena pada saat video ini kita bikin, jujur kita belum dapat bisikan-bisikan dari pihak Motorola kira-kira pad ataupun tablet ini akan dilempar ke pasar dengan harga berapa gitu guys. Menurut kalian gimana? Apakah menarik atau tidak? Langsung tulis di kolom komentar guys. Kurang lebih seperti itu. Bewok pamit. Assalamualaikum.